Yang terhormat Ustadz Saifullah Kamali selaku dosen mata kuliah sejarah serta para mahasiswa insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya di sini Nada Naim Mufidah akan mempresentasikan tugas kami sejarah dengan judul Peradaban Arab Pra-Islam. Mendengar kata Arab, tak lepas dalam benak diri akan kata Islam. Menurut pendapat ahli geografi mengatakan bahwa Arab berasal dari kata Arabah yang berarti gurun atau padang pasir. Tempat tersebut merupakan awal tempat berkembangnya ajaran Islam. Namun, pada masa sebelum Islam, masyarakat Arab terkenal dengan sebutan jahiliyah, yang dalam bahasa artinya adalah kebodohan. Lalu, apa maksud kebodohan dalam konteks ini? Nanti akan kita bahas dalam penjelasan pada kesempatan kali ini. Kemudian, Jazirah Arab juga merupakan wilayah yang sebagian besarnya terdiri dari padang pasir dan bebatuan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat di sana. Kemudian, dalam sejarah, bangsa Arab dibagi menjadi 3 berdasarkan asal keturunannya. Yang pertama ada Arab Ba'idah. Arab Ba'idah adalah bangsa Arab kuno yang telah lama punah dan sulit untuk ditelisik sejarahnya. Dalam sejarah dikatakan, kaum yang termasuk masa ini adalah kaum Ad, Samud, Tasm, Jadis, dan beberapa lainnya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan secara tidak langsung. Dalam Quran Surat Hud ayat 50 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa Nabi Hud adalah saudara dari kaum Ad. Maka jelas kaum Ad adalah keturunan Nabi Nuh, karena dari silsilah tersebut Nabi Hud adalah saudara tidak langsung dari Sam, anak Nabi Nuh yang tertua. Kemudian untuk kaum Samud merupakan keturunan dari kaum Ad. Kemudian yang kedua ada Arab Aribah. Arab Aribah merupakan bangsa Arab asli. Mereka disebut Qahtaniyah karena mereka adalah keturunan dari Ya'rub bin Qahtan. Qahtan ini merupakan keturunan dari Nabi Hud. Kemudian maka dari itu Nabi Hud merupakan saudara tidak langsung dari Sam, anak tertua Nabi Nuh. Kemudian yang ketiga ada Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah disebut juga Adnaniyah karena ia keturunan dari Adnan, anak Nabi Ismail alaihissalam. Bangsa Arab ini bukanlah penduduk asli, melainkan pendatang. Maka dalam segi bahasa, Musta'ribah berarti Arab yang terarabkan. Dan garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam bertemu dengan Sam bin Nuh dari garis ayahnya, yaitu Ibrahim bin Azar. Jadi masyarakat Arab merupakan keturunan dari Nabi Nuh dari garis anaknya yang bernama Sam, anaknya yang tertua. Oleh karena itu bangsa Arab disebut atau termasuk ras Samiyah atau juga disebut dengan Semit. Itu sedikit tentang asal-usul bangsa Arab. Kemudian kita bahas tentang geografi Jazirah Arab. Menurut klasifikasi para geografer Yunani dan Romawi, Jazirah Arab atau Semenanjung Arabia terletak di benua Asia Barat Daya atau juga disebut dengan Timur Tengah dan dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada Arab Petraea atau Arab Berbatu, berada di wilayah barat laut yang meliputi Semenanjung Sinai dan wilayah sekitarnya. Dan wilayah ini sekarang mencakup atau meliputi Yordania bagian selatan dan sebagian kecil dari Arab Saudi. Kemudian yang kedua ada Arab Deserta atau padang pasir, berada di wilayah pedalaman yang sangat luas dan kering, meliputi pedalaman gurun yang dihuni masyarakat Badui atau masyarakat nomaden. Kemudian Hijaz yang di dalamnya terdapat Makkah dan Madinah. Kemudian ada gurun utara Syrian. Kemudian yang ketiga ada Arab Felix. Arab Felix berarti subur. Mengapa disebut subur? Karena
wilayah ini menerima curah hujan monsun yang cukup. Wilayah ini berada di wilayah selatan semenanjung Arabia, dan sekarang wilayah ini meliputi Yaman dan Oman modern. Jadi, berdasarkan letak geografisnya, Arab dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Arab bebatuan, kemudian yang kedua ada Arab padang pasir, kemudian yang ketiga adalah Arab sumbur. Dan pada masa tersebut, wilayah Arab atau Jazirah Arab berada di antara 2 kerajaan adikuasa pada masa tersebut, yaitu Kerajaan Bizantium dan Kerajaan Persian. Jadi Jazirah Arab berada di antara 2 kerajaan adidaya tersebut. Namun di antara 3 wilayah Arab tadi, hanya wilayah Arab padang pasirlah yang terbebas dari 2 kerajaan tersebut. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah karena kondisi geografisnya yang kering dan tidak subur, tidak ada satupun kerajaan yang ingin menguasai tempat tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya kekosongan kekuasaan pada masa tersebut, menjadi salah satu faktor terbentuknya sistem kesukuan di tempat tersebut, atau sistem asbiyah yang sangat kuat. Hidup berkelompok menjadi satu-satunya cara untuk bertahan dari bahaya seperti serangan suku lain atau faktor kerasnya alam. Dan masyarakat wilayah ini tidak memiliki kemewahan dan peradaban kedua kerajaan tersebut, yang menyebabkan mereka menciptakan falsafat keserbabolehan yang dikemas dalam agama. Mereka tidak memiliki kepahaman filosofis yang membebaskan mereka dari mitos-mitos dan khurafat. Dan di samping itu, masyarakat Arab padang pasir masih menanamkan nilai muru'ah seperti setia, tolong-menolong, dermawan, dan rasa harga diri. Jadi meskipun mereka masih dalam kesesatan, mereka masih menampakkan fitrah kemanusiaan mereka. Nah, namun pada masa ini, masa sebelum Islam, masyarakat tersebut disebut dengan sebutan jahiliyah. Kata jahiliyah dalam bahasa berasal dari kata jahala yang berarti kebodohan. Namun dalam konteks ini, jahiliyah bukan merujuk pada kebodohan dalam ilmu pengetahuan, melainkan kondisi sosial, moral, keagamaan mereka yang menyimpang. Lalu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Jazirah Arab sebagai pusat peradaban Islam? Yang pertama, karena Jazirah Arab terletak di persimpangan 3 benua yang memudahkan untuk penyebaran Islam ke seluruh dunia. Kemudian yang kedua, karena karakteristik masyarakat di sana masih murni. Mengapa? Karena mereka terbebas dari filsafah Persia, seperti yang telah kami jelaskan tadi. Mereka juga bebas dari paham kolonialisme dari Bizantium, dan mereka masih menjaga nilai-nilai muru'ah mereka. Jadi, meskipun mereka hidup dalam kesesatan, mereka lebih baik dibanding wilayah lain yang telah dikuasai 2 kerajaan adidaya pada masa itu, yang tidak menyajikan bentuk kemanusiaan secara utuh dan penuh dengan khayalan. Itulah beberapa sebab mengapa Allah SWT memilih Jazirah Arab sebagai pusat peradaban Islam. Kemudian, dari letak geografis tadi, Arab dibagi menjadi 3. Oleh karena itu, semua itu akan mempengaruhi kondisi politik mereka, sosial budaya, dan kepercayaan mereka. Nah, kita akan membahas hal-hal tersebut pada Jazirah Arab bagian tengah, yaitu padang pasir. Kondisi politik pra-Islam. Pada dasarnya, wilayah Arab pra-Islam mengalami perpecahan. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengenal sistem kepemimpinan yang sentral, yang terpusat, yang mengatur segala urusan. Fakta ini dibuktikan dengan adanya sistem asbiyah atau kesukuan yang kuat, seperti di bagian tengah Jazirah Arab atau yang dikenal dengan Arab Gurun. Wilayah ini dikuasai oleh suku Adnaniyah, yang kemudian berlanjut keturunannya yaitu suku Quraisy
Dan suku inilah yang menguasai Ka'bah dan mengatur kehidupan di Makkah. Dan karakteristik sistem pemerintahan pra-Islam yang pertama adalah terdesentralisasi. Jadi tidak ada kekuasaan terpusat dan kekuasaan terbagi-bagi menjadi beberapa kabilah. Kemudian yang kedua, kepemimpinan syekh. Syekh dipilih dari kalangan tiap kabilah yang memiliki keahlian dan keberanian. Kemudian mereka juga melakukan musyawarah untuk urusan kabilah mereka. Contohnya di Makkah terdapat Darun Nadwah, tempat musyawarah bagi para pemimpin Quraisy. Kemudian yang ketiga, tidak ada sistem hukum yang terpusat. Sanksi hukum berdasar hukum adat yang berbeda-beda antar suku. Mereka juga terkadang menggunakan sistem kisos atau balas dendam, atau juga menggunakan sistem diyah atau denda untuk menyelesaikan konflik antar suku. Kemudian kondisi sosial budaya. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki sistem kekerabatan yang kuat. Namun, karena fanatisme kesukuan tersebut sering memicu konflik, bahkan dengan masalah yang sepele sekalipun. Dan masa tersebut terdapat tingkatan status sosial yang ditentukan oleh nasab, kekayaan, dan peran. Contohnya tingkatan yang pertama adalah syekh, kemudian yang kedua adalah orang bebas, yang ketiga adalah budak merdeka, dan yang keempat atau yang paling rendah adalah budak. Kemudian selain itu mereka juga dalam kondisi sosial budaya, mereka masih dalam adat istiadat yang buruk. Contohnya mereka masih menerapkan poligami tanpa batas dan pernikahan sementara. Kemudian ketidakadilan dalam pembagian hak waris, dan wanita yang masa itu mungkin terbebas dari, serta adanya ketimpangan ekonomi seperti riba dan perdagangan budak. Selain itu, dalam kegiatan keseharian, dalam keseharian mereka juga terbiasa dengan minum-minuman khamar dan judi. Akan tetapi, di balik adat istiadat mereka yang buruk, mereka masih memiliki atau mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai muru'ah. Dan mereka juga memiliki kelebihan yang bisa dibanggakan seperti kemampuan mereka dalam bersyair. Jadi syair menjadi salah satu media komunikasi utama dan alat untuk memperkuat identitas kabilah. Mereka juga mengadakan festival sastra di pasar-pasar seperti Ulkas. Bahkan mereka juga mengadakan perlombaan-perlombaan untuk bersyair. Kemudian di antara nilai-nilai muru'ah yang masih mereka jaga itu seperti kedermawanan, keramahan terhadap tamu, menjaga kehormatan diri, serta setiap terhadap janji. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang kepercayaan atau agama masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi agama masyarakat Arab pra-Islam sangat beragam dan bercampur baur. Yang pertama, mayoritas mereka adalah penyembah berhala atau paganisme. Wasaniyah. Praktik keagamaan ini dominan di Makkah dan sekitarnya. Setiap suku kabilah memiliki berhala pribadi, sehingga banyak berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah yang diperkirakan lebih dari 360 berhala. Di sisi lain, mereka juga menerapkan ajaran agama Hanif. Akan tetapi, telah banyak bercampur dengan kebatilan. Contohnya mereka melakukan tawaf, akan tetapi mereka membawa berhala. Kemudian yang kedua ada monoteisme Ibrahim. Kemudian yang kedua ada agama Yahudi. Minoritas mereka juga beragama Yahudi yang telah lama menetap Jazirah Arab, terutama di wilayah Yasrib yang sekarang disebut dengan Madinah. Dan selain itu juga di wilayah Khaybar. Mereka bermigrasi setelah kehancuran Baitul Maqdis. Mereka membawa ajaran monoteisme dan kitab suci Taurat. Kemudian yang kedua, minoritas mereka juga beragama Nasrani. Akan tapi wilayah ini lebih dominan di Yaman yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Bizantium. Agama ini membawa ajaran monoteisme meskipun dengan doktrin Trinitas. Kemudian yang ketiga ada monoteisme Ibrahim atau agama Hanif. Kelompok ini adalah kelompok kecil yang mengikuti ajaran Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Beberapa dari mereka seperti Waraqah bin Naufal,
paman Khadijah bintu Khuwailid, setelah Khadijah bintu Khuwailid, dan beberapa orang lainnya. Nah, kelompok inilah yang nantinya akan menjadi pendahulu ideologi tauhid dalam Islam. Kemudian selain itu, mereka juga memiliki kepercayaan lain. Selain agama-agama besar, masyarakat Arab juga memiliki kepercayaan lain seperti penyembahan terhadap matahari, bintang, kepercayaan terhadap sihir, dan jimat. Kemudian pembahasan selanjutnya, sistem pewarisan ilmu. Sistem pewarisan ilmu masyarakat Arab pra-Islam bersifat informal dan tidak terstruktur. Pengetahuan, nilai, cerita, tradisi syair disampaikan secara turun-temurun dengan lisan. Pembelajaran juga bersifat langsung seperti bercocok tanam dan berdagang. Pada masa ini, kemampuan baca tulis juga belum tersebar di kalangan masyarakat dan hanya terbatas pada kalangan tertentu. Akan tetapi hal ini membawa manfaat yang sangat besar bagi dakwah Islam. Nabi Muhammad pun termasuk orang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Salah satu hikmahnya adalah agar manusia tidak menafsirkan bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad, melainkan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari pembahasan tadi, kita sering menyebutkan kata Quraisy, dan Quraisy. Sebenarnya apa itu Quraisy? Nama Quraisy merupakan sebutan atau gelar. Dalam hal ini ada dua pendapat mengenai hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Quraisy adalah nisbat untuk An-Nadhr, Quraisy Al-Akbar, kakek Nabi Muhammad yang ke-13, dan pendapat lain mengatakan gelar ini diberikan kepada Fihr bin Malik bin An-Nadhr atau Quraisy Al-Awsat, kakek Nabi yang ke-11. Kemudian mengenai asal-usul nama Quraisy, ada 4 pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, julukan itu untuk ikan hiu besar. Ikan hiu besar ini, yang pertama, ikan hiu besar yang menyerang saat berlayar yang kemudian ditombak oleh An-Nadhr. Kemudian ikan hiu besar yang sering mengalahkan ikan lain disamakan dengan ini karena kaum Quraisy sering mengalahkan kabilah-kabilah lain. Kemudian pendapat selanjutnya, kata Quraisy berasal dari kata at-takrish yang berarti at-tajmi' atau berkumpul setelah berpencar. Kemudian yang ketiga ada at-taqarish yang artinya berdagang. Hal ini disebabkan karena kebiasaan mereka itu berdagang. Kemudian kita akan bahas tentang keistimewaan kaum Quraisy. Dalam surah Quraisy, menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Tafsir Al-Munir mengatakan bahwa kaum Quraisy melakukan perniagaan sepanjang musim dingin dan panas untuk terus mendapat keuntungan. Ketika musim dingin, mereka melakukan misi dagang ke Yaman untuk mendapat rempah-rempah dari timur atau Asia. Dan ketika musim panas, mereka pergi ke Syam untuk mendapat hasil pertanian yang dibawa pedagang di sana, yang kemudian mereka bawa kembali ke Makkah untuk dikonsumsi atau dijual kembali. Kemudian yang kedua, mereka diberi nikmat keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Fil merupakan bukti keamanan tersebut. Allah menjaga kota Makkah dengan kemuliaan Ka'bah di dalamnya. Selain itu, masyarakat Quraisy yang melakukan perjalanan panjang untuk berniaga juga diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihindarkannya mereka dari serangan seperti perampokan. Kemudian yang ketiga, diberi kelapangan rezeki. Hal ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa Nabi Ibrahim yang terdapat dalam Quran Surah Ibrahim ayat 35. Selain itu juga terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Kemudian yang keempat, kaum Quraisy merupakan penguasa Makkah dan pengurus Ka'bah. Contohnya Bani Hashim, salah satu klan kaum Quraisy yang bertugas untuk sikoyah, memberi minum, dan rifadah, beri makan untuk para pengunjung Makkah atau para pelaksana haji. Kemudian, ringkasan dari penjelasan tadi, masyarakat Arab pra-Islam, terutama bagian gurun padang pasir,
telah berhasil membangun fondasi sosial dan ekonomi yang unik meskipun hidup di wilayah gurun. Fondasi ini dipengaruhi kuat oleh geografi dan sistem sosial mereka. Kemudian, berdasarkan letak geografis, wilayah Arab dibagi menjadi 3, Arab Petraea, Arab Felix, dan yang ketiga Arab Gurun. Di antara 3 wilayah ini, hanya Arab Gurun atau Arab Deserta padang pasir yang terbebas dari 2 kerajaan adik kuasa pada masa tersebut. Dengan kebebasan mereka tadi, menjadi faktor utama terbentuknya sistem asbiyah atau sistem kesukuan yang kuat. Dan pada masa tersebut, sistem asbiyah ini berfungsi sebagai satu-satunya jaminan perlindungan bagi masyarakat di tengah lingkungan yang keras dan penuh persaingan. Kemudian, kondisi unik Jazirah Arab dengan masyarakat yang ummi dan terbebas dari filsafat peradaban besar saat itu menjadi hikmah. Kenapa dipilihnya Jazirah Arab sebagai pusat peradaban Islam? Yang pertama, kondisi geografis yang keras. Lingkungan alam yang keras dan jauh dari pusat-pusat kekuasaan besar saat itu membuat wilayah ini sulit didominasi oleh mereka. Hal ini yang memungkinkan masyarakat di sana untuk mandiri dan tidak terpengaruh secara politik atau ideologis oleh dua kekuatan adidaya tersebut. Hal ini menciptakan ruang yang bersih dan netral bagi Islam untuk tumbuh tanpa hambatan dari peradaban lain. Kemudian yang kedua, karena masyarakatnya yang ummi atau memiliki keterbatasan dalam hal baca dan tulis. Hal ini menjadi hikmah. Karena apa? Karena untuk memastikan ajaran Islam diterima sebagai wahyu murni dan otentik dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah fondasi baru. Islam datang sebagai kekuatan transformatif yang memberikan fondasi baru bagi masyarakat. Islam membersihkan kebodohan moral dan spiritual, mengakhiri praktik-praktik buruk dan keyakinan sesat. Kesimpulan, kemudian Islam datang membawa perubahan yang signifikan. Contohnya dalam hal politik, sebelum Islam, kekuasaan atau pemerintahan tidak terpusat. Seringkali antar suku berjalan sendiri-sendiri atau bahkan saling bertikai. Kemudian Islam datang, hal tersebut digantikan oleh kepemimpinan yang sentral dan adil. Islam membawa sistem pemerintahan yang terpusat dan berlandaskan keadilan, menyatukan berbagai suku di bawah satu kepemimpinan. Kemudian, dalam kondisi sosial, pada masa jahiliyah, sering terjadi ketidakadilan sosial seperti perbudakan, penindasan terhadap kaum lemah, dan praktik-praktik tidak beradab, contohnya wa'dul banat atau mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Kemudian Islam datang membersihkan itu semuanya. Islam menekankan kesetaraan, keadilan, dan akhlak mulia, menghapus praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia. Kemudian yang ketiga, kepercayaan majmuk. Sebelum Islam, masyarakat Arab umumnya memiliki berbagai macam kepercayaan atau politisme, menyembah berhala, bintang, atau kekuatan alam lainnya. Kemudian Islam datang, mereka semua disatukan di bawah panji tauhid Islam. Islam mengajarkan konsep tauhid atau keesaan terhadap Allah SWT sebagai satu-satunya keyakinan yang benar, yang menjadi pondasi spiritual dan ideologi bagi masyarakat. Kemudian dalam sistem ilmu informal, pada masa Arab sebelum Islam, pengetahuan atau ilmu pada masa jahiliyah umumnya bersifat lisan, tidak tercatat secara sistematis, dan bukan menjadi fokus utama peradaban. Setelah Islam datang, Jazirah Arab berkembang menjadi pusat pengetahuan peradaban Islam. Singkatnya, Islam datang sebagai titik tolak untuk membersihkan masyarakat dari kebodohan, kezaliman, dan perpecahan, lalu membimbing mereka menuju masyarakat yang bersatu, adil, beriman kepada Tuhan yang satu, Allah SWT, dan menjadi insan yang berilmu serta berpengetahuan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.